berhenti dulu, gue gituin aja. Kenapa emang? Gue mau ajan, gue gituin aja. Gue emosi bang di situ bang. Gue emosi di situ. Ajan, kaget si Regi. Ajan. Gue ajan itu bang. Gue ajan. Gue ayatin ajan gue. Sampai selesai. Setelah itu gue ngeliat ada kayak cermin kebuka bang. Terus ke situ. Gue merinding banget, gue bener-bener merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bertemu lagi bersama saya Bang Goceng yang akan menceritakan obrolan misteri dalam acara Balai Mistis. Sebelum Anda menyaksikan video ini, alangkah baiknya subscribe, like, comment, and share. Pada kesempatan kali ini, kami telah menyambangi salah seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya selama pendakian Gunung Latimojong. Selamat malam Bang Jali. Selamat malam Bang Goceng. Ya, jadi bagaimana cerita mistis Anda dalam pendakian tersebut bisa diceritakan ke teman-teman? Baik Bang Goceng. Begini ceritanya Bang Goceng. Kejadian itu di tahun 2019. Di tahun yang lalu. Waktu itu gue memang berencana untuk pergi ke Gunung Latimojong. Nah kebetulan dari Jakarta itu gue cuma bertiga, ya kan. Dia tuh teman gue tiga-tiganya, Regi sama Bang Diding dan gue bertiga. Dari Jakarta gue berangkat malam langsung ke Bandara Soekarno. Gue sampai di Makassar itu di pukul jam 12 malam, lalu dijemput sama senior gue yang ada di Makassar Bang Goceng. Lupa singkat cerita, gue sampai di desa Baraka namanya. Di desa Baraka itu banyaklah sambutan ya Bang Goceng di situ ya. Gue disambut, dikasih kopi lah, seperti itulah. Lepas itu nggak lama dari desa Baraka Bang Goceng, gue sudah mulai siap-siap untuk ke desa Kerangan, desa terakhir untuk ngetrek lah bahasanya, seperti itu Bang Goceng. Nah setelah itu datanglah jeep, ya kan, jeep datang, terus kita siap-siap, langsung kita berangkat ke desa Kerangan. Di desa Kerangan, pas perjalanan itu udah lumayan dah tuh, udah kelihatan jalannya, udah kiri kanan jurang gitu ya kan. Sampailah desa Kerangan. Itu waktu di desa Kerangan itu gue sampai sore Bang Goceng. Nah di situ gue mulai registrasi. Kan gue kan dari Jakarta bertiga, terus ditambah lagi senior 2, terus ditambah lagi 2 orang dari Surabaya sama orang Depok. Jadi totalnya 7 orang Bang Goceng. Nah gue setelah itu gue registrasi di desa Kerangan, ya kan. Karena udah malam, kita nggak nge-trek Bang Goceng. Karena gue nggak nge-trek karena kita ngambil baiknya aja lah, seperti itu. Singkat cerita, gue istirahat dulu di situ, namanya di rumahnya kepala desa lah di situ ya, di desa Kerangan itu. Gue istirahat, gue tidur. Keesokan paginya senior gue bilang, ayo kita siap-siap packing. Oke, packing. Nyata gue nyewa 1 orang untuk membawa sebagian barang-barang gue Bang. Jadi biar gue nggak terlalu berat di situ. Nah udah tuh packing, gue dikeluarin lagi ya, gue keluarin lagi. Pas itu barang sebagian dibawa mak, ya kalau bisa dibilang di sana ya ranger lah, yang pernah tahu
trek situ. Udah. Itu pagi sekitar pukul 8 gue udah selesai semua, udah selesai mau berangkat. Pas itu kita kumpul di di rumah itu ya kan, kumpul untuk berdoa, mulai berdoa untuk jalan. Pas itu gue selesai berdoa, gue mulai trek tuh bang. Nah di mulai trek belum ada lah apa-apa lah, biasalah jalan seperti halnya kita naik gunung seperti biasa lah, gunung-gunung mana aja. Kita mulai trek dari desa itu langsung menuju pos 1 ya kan. Dan perjalanan alhamdulillah nggak ada hambatan bang Oceng. Tuh memang jalanannya cukup kiri jurang, pas itu kanan juga ada jurang juga. Nah sempat diguyur hujan juga gue di situ, sempat diguyur hujan. Nah di pertengahan di pos 1 ada 2 jalur. Memang jalur pertama jalur lama, jalur kedua jalur baru. Nah kita disuruh jalur baru, memang agak muter setelah itu, waktu itu. Karena kalau jalur pertama itu agak sedikit lewat kayak sawah-sawah gitu, sawah-sawah. Tapi akhirnya gue ngambil jalur kedua. Gue diguyur hujan dalam perjalanan itu, terus sampailah di pos 1 bang Oceng. Itu cukup lumayan siang bang Oceng, cukup siang, lumayan siang. Pokoknya matahari tuh terik banget waktu itu. Terus hujan pun sempat berhenti juga. Gue istirahat sejenak di pos 1. Memang kita belum adalah kejadian-kejadian aneh waktu di pos 1 itu. Gue masih happy aja sama teman-teman gue ya kan, yang dari Jakarta gitu. Nah setelah itu nggak lama gue istirahat di pos 1 bang Oceng. Gue mulai masuk, mau menuju ke pos 2. Mulai masuk ke hutan-hutan tuh bang Oceng. Nah di situ gue udah sudah mulai suasananya lah kalau bisa dibilang gitu ya. Udah bilang wah udah masuk hutan nih kan, udah masuk hutan. Gue cuma berdua tuh bang Oceng sama namanya Regi. Gue udah berdua karena kan di situ kan gue berani lah, karena treknya juga masih kelihatan gitu di pos 2 itu. Gue jalan biasalah, yaitu jalan gue biasa berdua sama Regi. Berapa jam ya, sekitar menuju ke pos 2 itu sekitar sejam sampai sejam setengah gitu. Gue sempat nemuin jalan yang bener-bener cukup susah jalan tuh ya. Kiri jurang gitu, kalau gue mungkin gue kepleset lumayan tuh jembur gue tuh situ tuh. Itu alhamdulillah gue dibantu sama temen gue, sama Regi kan, dikasih tahu gini ya kan. Ya udah gue pelan-pelan jalan situ. Gue juga sempat punya inilah dokumentasinya juga di situ. Setelah itu nggak lama sampailah gue di pos 2 bang Oceng. Wah benar-benar indah banget bang Oceng. Ada sungai di situ kan, terus ada goa juga bang Oceng. Di sebelahnya ada goa di situ. Gue sempat lama juga di situ bang Oceng. Gue sempat mandi juga di situ kan. Ya kan kalau kata orang-orang lah, kalau kita bisa mandi di situ enak lah katanya gitu ya, apalah gua mitosnya seperti itu. Tapi gue positif aja di situ karena gue memang kan namanya juga orang Jakarta gitu ya kan, terus lihat gunung ada mata air yang kayak sungai gitu jarang-jarang gitu. Ini di Latin Bojong udah gitu jernih banget lagi di situ. Nah di situ juga belum ada kejadian apa-apa, cuman gue lihat ada goa di situ bang Oceng. Tadi goa itu karena posisi gue masih waktu itu masih sore lah, kisaran jam 2-an lah. Jadi gue belum merasa ada apa-apa lah, merasa yang aneh-aneh nggak ada di situ. Cuma emang ada gua di situ, tempat ada yang bilang sempat ada yang buat orang-orang sana ada yang betapa seperti itu. Udah singkat cerita, gue mulai mau jalan ke pos 3. Udah tuh mulai sore di situ, gue jalan ke pos 3. Di pos 3 seperti tanjakan setan, benar-benar nanjak tuh begini banget waktu itu.
Di pos 3 gue mulai mulai rasa lelah. Gue juga udah menuju pos 3 udah mulai rasa lelah. Nah, ini awal-awal gue mulai merasakan hal kejadian aneh, ya kan, karena gue merasa lelah waktu itu. Singkat cerita, gue sampailah di pos 3 itu sekitar jam 3 sore lah, 3 sore. Nah, gue itu cukup lumayan lama di situ Bang Goceng, karena trek menuju pos 3 itu dari pos 2 ke pos 3 itu cukup benar-benar kayak tanjakan setan gitu kan, ada tanjakan setan juga di situ. Nah, gue cukup lama di situ. Nah, gue ketemu sama ranger itu yang bawa peralatan gue sebagian ke sono. Nah, ngobrol itu, sudah diriin tenda di sana. Oh ya udah, katanya gitu kan. Nah, di sana udah diriin playset katanya gitu. Oke, siap. Udah tuh. Singkat ngobrol, udah mulai sore kan. Nah, kan di pos 3 gue udah mulai cukup lah istirahatnya Bang Goceng ya di situ. Nah, gue udah siap-siap untuk berangkat. Nah, temen gue dari Surabaya, Api, bilang gini, Bang, ke Bung Jimmy ya kan, gue duluan aja ya Bang, gimana biar gue nanti diriin tenda gitu ya di pos 3 tuh Bang. Dia ngomong gitu. Udah tuh ditemanin sama teman gue dari Jakarta, Bang Diding. Udah jalan tuh dia berdua duluan. Nah, gak lama gue menyusul sama teman gue, Regi. Berdua gue jalan ya kan di situ. Nah, karena waktu udah mulai sore kan Bang ya, waktu mulai sore gue menuju ke pos 4 itu benar-benar sore, jam sekitar 5 lewat lah. Nah, singkat cerita, gue mau ke pos sampailah di pos 4 itu. Gue kan udah teriak-teriak, Bang Diding ya kan, nggak dengar juga kan, nggak ada suaranya juga di situ. Nah, akhirnya gue ngomong sama Regi, kita mau nungguin yang di belakang apa enggak? Nah, kebetulan kan yang di belakang itu ada 3 orang ya kan, di belakang itu Bung Jimmy, Bang Jo sama Bang Dalbo gitu kan, senior gue ya kan. Nah, karena kan gue juga nggak tahu tracknya nih ya kan, gue nyampe itu di pos 4 itu kisaran jam 5 lewat Bang. Nah, gue ngomong sama Regi, nungguin nggak? Udah langsung aja. Oh yaudah deh, bener nih langsung? Iya langsung, gue langsung tuh Bang. Nah, di pos 4 gue mau menuju ke pos 5 Bang, gue mulai di situ kok ada yang aneh di sini, gue bilang gitu. Karena di situ ada 2 jalur Bang, gitu. Ada 2 jalur, kiri sama kanan. Nah, di posisi itu gue punya perasaan dan batin gue merasa kok ada yang aneh nih, gue bilang gitu. Ini ada mana nih? Kanan, gue jalur kanan ya kan, akhirnya gue ambil jalur kanan. Gue ngambil jalur kanan di situ Bang. Jalur kanan, kok gue merasa kayak apa ya? Kalau dibilang kayak gue masuk ke dimensi lain di situ. Terus, badan gue langsung merinding kan, merinding karena posisinya gue juga gue cukup lelah juga kan, karena pada saat di pos 4 nyampe itu gue nggak istirahat sama sekali Bang, karena gue ngejar teman gue si Api sama Bang Diding di situ. Gue udah mulai ngerasain, wah ada yang aneh nih dalam hati gue ya kan. Tapi gue nggak bilang ke teman gue Regi kan. Gue jalan aja tuh situ. Gue jalan. Lama kelamaan, gue sudah mulai sedikit panik Bang. Sedikit panik. Nah, tapi pikiran gue main. Langsung ngomong gini, seandainya lu kesasar, lu harus buat jalan. Gitu kan, pikir gue seperti itu. Nah, gue mikir kan, gue buat jalan. Nah, ini pakai apa nih ya kan? Gue lihat di tas gue ada coki-coki Bang waktu itu Bang. Udah tuh, gue tetap jalan gue. Dengan seperti biasanya gue liat teman gue si Regi, keringatan udah basah udah basah banget. Waktu juga udah mulai sore banget Bang ya. Waktu udah mulai sore banget itu, daripada gue nanti kenapa-napa, setidaknya gue buat jalur. Nah, gue makan coki Bang, yang biasanya orang makan coki kan
sedikit di situ. Gua satu langsung gua habisin bang, seret aja. Nah langsung gua ngiket di ranting-ranting pohon bang, gua iket. Nah Regi belum melihat tuh posisinya. Udah tuh jalan lagi, terus gua ngambil makan coki-coki lagi, seret. Kisaran berapa meter gua buat jalan lagi. Regi belum melihat juga. Kalau gue mulai agak sedikit panik, tapi gue nggak mau nunjukin ke Regi panik. Karena gue panik gitu, gue nggak enak kan. Tapi gue yaudahlah, biar aja dulu, tunggu ininya gimana. Nah pas mau ke coki-coki 3 gue dilihat Regi ngeliat gue bang. Regi ngeliat gue pas gue makan, lu makan coki-coki sampai kayak gitu, kenapa gitu. Gue buat jalan, gue langsung ngomong gitu kan, gue buat jalan, gue kenapa-napa. Maksud lu? Gitu kan. Mulai deh tuh, dia mulai panik, gue juga mulai deh tuh, mulai sedikit paniknya bertambah gue. Udah tuh, ikat lagi coki-coki sampai berapa coki, 6 coki-coki, gue udah bener-bener panik deh bang, itu bener-bener panik. Di situ waktu juga udah mulai sore banget, matahari mulai tenggelam situ. Nih bener-bener gue ngerasa tuh gue kayaknya masuk dimensi lain nih, gue bilang gitu. Gue udah bilang ya gue bakalan hilang nih di sini nih, gue bilang nih saya tuh gue hilang di sini kayaknya. Gue gitu, gue mikir di situ kan. Regi udah panik juga, Regi panik bang, udah liat gue udah sama-sama panik, gue berdua lu sama-sama panik. Gue di situ gue bener-bener panik banget. Cuman gue mikir gini, ya gue kalau hilang di sini palingan ya udahlah, gue bilang gitu kan. Otak gue udah mulai agak sedikit buntu bang, karena coki-coki gue udah habis bang. Coki-coki gue buat jalan itu udah habis di situ posisinya. Jadi pada saat perjalanan itu ada jalur pendakian atau enggak? Itu jalurnya cuma satu-satunya itu doang bang. Karena waktu pada saat gue di pos 4 mau ke pos 5 itu emang ada 2 jalur bang. Iya. Tapi gue milih ke kanan bang, situ. Karena kan gue kan nggak ada mau nanya, gue nggak ada yang harus gue tanya sama siapa gue nanya nih kan gitu kan. Tapi udah gue masuk di pos itu, gitu kan. Jadi untuk menghindari terjadi yang enggak, Bang Jali ini mengikatkan bekas coki-coki ya, di setiap ranting-ranting pohon. Nah kebetulan coki-coki kan nggak banyak bang. Iya. Cuma ada menandakan jalan aja. Untuk menandakannya bahwa kalau misalkan gue hilang nih, oh ini orang sini lewat sini nih. Jadi kan dia nggak mungkin ke jalur yang sebelah kirinya atau mungkin jalur lain gitu kan ya. Jadinya jalur sini nih, nggak jauh dari sini kalinya nih. Berapa meter kan dia pasti bisa kemana gitu ya kan. Nah, gue udah nggak ada cara buat nih tanda lagi bang di situ bang ya. Gue juga udah baca di situ bang. Nah gue ngomong sama Regi bang di situ, Gi berhenti dulu sejenak, gue bilang gitu kan, berhenti dulu. Kenapa emang? Udah berhenti dulu, kita nungguin aja yang di belakang. Jangan, katanya gitu kan ya, udah nanggung kita, katanya gitu kan ya. Waduh, gue bilang, masing-masing saling ini aja tuh, jaga diri masing-masing. Dalam arti lu jangan panik banget lah, bahasanya seperti itu bang, nggak panik banget. Wah, gue tetap gue baca di situ bang. Gue merasa di situ bang, kok nih jalan sini aja bang, jalan sini aja gitu. Emang gue nggak nggak ngeliat coki-coki yang gue bikin tuh jalur, tapi gue merasa tuh jalur kok di sini aja begitu. Gue udah pasrah di situ ya kan, udah mulai pasrah. Gue ngomong lagi, tadi kan gue udah ngomong, Gi berhenti sini lagi, nggak mau. Gue ngomong lagi yang kedua kali, Gi berhenti dulu di sini, gue bilang gitu. Kan namanya juga kita capek bang ya. Gue juga udah mulai batin gue udah mulai naik ya kan, batin gue naik. Terus gue juga udah kisaran, gue samping-samping gue udah mulai lihat, ya makhluk banyak banget, gue bilang gitu ya kan. Wah, gue bilang nih, ini nih gue bilang nih, kayaknya gue masuk sarangnya nih, gue bilang gitu ya kan. Gue pikir di situ. Nah, gue ngomong, Gi berhenti dulu di sini, gue bilang. Mau ngapain? Nanti aja di sono, katanya gitu kan. Nanti Regi ngomong kayak gitu. Udah gue ngikut jalan aja terus tuh. Gue ngikut jalan terus. Gue udah di otak gue. Kayaknya gue harus
harus ajan nih. Pikiran gue kayak gitu bang ya. Gue ngomong lagi sama Regi, Gi berhenti dulu di sini, gue bilang gitu. Tetap Regi nggak mau, nanti aja. Gue nggak Regi karena udah beda bang. Ya mungkin kalau gue kenal Regi yang gue kenal itu beda waktu pada saat itu. Bisa Regi yang gimana, yang manja, tapi ini bener-bener laki banget waktu itu, bener laki banget. Udah jalan aja terus katanya gitu kan, jalan terus. Yakin nih kita jalan terus? Iya, Anda jalan aja terus gitu kan. Udah, wah gue nggak bisa ngebuat Regi buat berhenti nih ya kan. Nah setelah itu nggak lama gue ingat ya kan, kayak gue bener-bener harus ajan nih ya kan, bener-bener harus ajan karena ada orang waktu itu sebelum gue naik ada yang ngasih pesan, kalau lu kesasar coba deh lu berhenti sejenak tapi lu ajan setelah itu ya kan. Nah akhirnya karena gue udah benar pasrah ya bang ya, gue juga udah panik banget. Regi juga liat panik banget. Regi gue pegang bang tangannya bang, gue giniin, gue bener-bener keras tuh bang, gue giniin. Kenapa katanya gitu kan, lu berhenti dulu, gue gituin aja bang. Saking gue keselnya di situ. Ya kan di satu posisi kan kita sama-sama berdua bang ya, kalau hilang juga sama-sama ya kan, maksud gue gitu kan. Lu berhenti dulu, gue gituin aja. Kenapa emang? Gue mau ajan, gue gituin aja. Gue emosi bang di situ bang. Gue emosi di situ. Ajan, kaget si Regi. Ajan. Oh yaudah, langsung tuh gue. Yaudah ya, gue merendah sedikit tuh emosi gue. Nah, kan akhirnya gue mulai ajan di situ bang ya. Regi juga diam situ. Gue ajan tuh bang. Gue ajan. Gue ayatin ajan gue sampai selesai. Setelah itu gue ngeliat ada kayak cermin kebuka bang. Terus disitu gue merinding banget, gue bener-bener merinding. Gue bener-bener ngucapin subhanallah, gue bilang alhamdulillah, gue bilang gitu kan. Udah Gi jalan, gue bilang gitu. Ayo jalan lagi. Jalan. Nggak lama bang, 5 menit gue sampai di pos 5. Aku bilang alhamdulillah, gue ketemu di pos 5, nyampe juga di pos 5, gue bilang gitu ya kan. Wah, gue udah ini, gue nyamperin dah tuh teman gue Bang Iding sama Api ya kan. Setelah itu gue istirahat bentar, gue naro keril ya kan sama Regi kan. Bang, apalagi bang, gue nggak enak dong, nggak enak gue nggak ngapa-ngapain kan di situ. Udah bang, ngambil aja tuh presit di sebelah sono. Lumayan posisinya bang, posisinya itu sekitar 5 meter lebih lah, 5 meter sampai 10 meter. Lumayan. Nah situ hutan semua ada tuh. Udah gue ngambil, gue sendirian tuh, gue ngambil sendirian. Pas gue mau ke terakhir, di pohon, di balik pohon bang. Wah sia, gue udah kenal lagi. Gue bilang aduh, astagfirullahaladzim, gue bilang. Udah gue langsung buru-buru aja situ. Itu apa yang Bang Jali lihat saat itu? Sesosok apa? Kalau gue perhatiin itu kuntilanak bang. Kuntilanak karena memang gue nggak ngeliat matanya, tapi dia langsung gitu. Jadi di balik pohon itu langsung seret. Gue cuma liatin rambut panjang gitu. Rambut panjang ya? Gitu. Yaudahlah, karena gue mikir gue nggak mau cerita dulu nih ya kan. Dan Regi juga ada masih rasa takut juga, terus Bang Diding juga nggak ini ya kan di situ. Ya udah, gue ngasih aja, bang nih bang, plastiknya bang, gue bilang gitu. Udah. Nah terus tadi Bang Jali ini bisa dikatakan tersasar ya? Bisa dibilang seperti itu. Iya, tersasar gitu kan. Kira-kira apa yang Bang Jali lihat di saat tersasar itu? Yang saya lihat waktu pas di pos 4 mau menuju pos 5 tuh bang, karena kejadiannya maghrib, saya ngeliat makhluk ya, kalau mungkin bisa dibilang bukan pocong ataupun bukan kayak kuntilanak, bukan kayak gitu ya bang, tapi dia berbentuk, benar-benar berbentuk kayak anak kecil lah, terus bayangan hitam lah gitu ya kan. Gue lihat situ karena pak di situ gue kayak gimana sih bang, masuk di dunianya dia gitu, benar-benar masuk dunia dia gitu ya kan. Dan gue di situ hanya berpikir ya sudahlah, gini mas gue, ya sudahlah,
ya udah emang udah masuk, gimana ya kan, gue paling gimana cara gue harus keluar gitu pada saat itu. Pada saat tersasar berapa lama bang? Gue ngerasa itu cukup lumayan lama bang, karena gue jalan dari pos 4 mau ke pos 5 itu, kalau kata orang-orang kan nggak sampai 1 jaman bang ya, nggak sampai 1 jam. Tapi ini gue hampir sejam lebih. Padahal gue itu nggak istirahat sama sekali loh bang, nggak istirahat. Jadi gue langsung jalan gitu aja. Beda kan kalau misalkan mungkin dia bilang 1 jam tanpa istirahat ya. Ini gue benar-benar tanpa istirahat, ini sejam lebih bang. Hampir itu posisinya itu karena maghrib, kan gue ajan dulu kan waktu itu kan, sempat ajan gue tuh, lumayan pikiran gue itu kisaran 6:30, berarti gue bisa jalan itu 1,5 jam, bisa 1,5 jam di situ gue. Seperti itu. Setelah gue sampai nggak lama, teman gue bertiga nyampe bang, Bang Dalbo, Bung Jimmy, sama Bang Jo situ. Dan alhamdulillahnya tenda sudah mulai diri dah bang situ. Singkat cerita ya kan, gue istirahat terus paginya bang gitu. Pas paginya gue mulai siap-siap buat menuju puncak. Di perjalanan menuju puncak alhamdulillah nggak ada kejadian hal-hal yang aneh ya bang, dari pos 5 ke pos 6, karena kan satu juga siang ya kan, terus ya beramai-ramai lah di situ. Terus menuju pos 7 juga alhamdulillah nggak ada kendala apa-apa di situ. Nah, setelah kita dari pos 7 mau menuju puncak itu lumayan terjal jalannya bang. Nah di situ gue mulai merasa inilah karena gue cukup lama juga di pos 7 tadinya kan, berhenti di situ cukup lumayan lama. Nah dari pos 7 gue mau menuju puncak itu ada namanya namanya kayak sebenarnya sih kayak pos juga bang, itu gede juga, namanya Pelawangan bang. Di situ ada kayak pertigaan situ, menuju puncak Nenek Mario sama puncak Nenek Mario. Nah di situ gue ngeliat keganjilan lah menurut gue. Kok ada batu-batu tersusun bang? Itu batu-batu dari kecil gede gitu. Kan gue bilang, kenapa nih kan? Aneh banget gue bilang gitu kan. Itu sempet gue videoin bang. Dari teman-teman gue ada dong rasa yang pengen bikin nyusun juga, terus ada yang pengen ngancurin juga. Nah temen gue senior gue bilang gini, jangan dihancurin, biarinin aja, kalau mau ambil video aja gitu. Gue nggak bertanya pada saat itu kenapa bang gitu ya kan. Udah tuh di situ gue nggak mau nanya lah, karena buat gue takut. Gue juga ada rasa takut juga ya kan. Cuma gue ngerasa di situ kok gue kayak masuk gimana ya, istananya dia gitu bang. Misalkan kayak di film-film gini lah, masuk ke pintunya dia gitu bang. Pas pada saat gue masuk gitu, seperti pintu gerbang gitu ya? Iya, pintu gerbang aja. Jadi di situ kayak halaman istana bang, bener-bener kayak halaman istana. Wah, kok ini apa nih? Tuh di bayangan gue tuh ngeliat tuh, wah kok, karena gue ini kan nggak mau terlalu lama-lama, gue kaget gitu kan. Wah udahlah kan, gue sadar lagi, gue jalan, disambut kabut juga ya kan, gue sempet nggak kelihatan jalan, kiri jurang bang, kiri jurang itu. Wah ternyata jurang. Gue pelan-pelan di situ. Nah nggak lama gerimis kecil-kecil ada yang teriak, woi dikit lagi puncak, katanya gitu kan ya. Bener nih, udah tuh, udah siap. Karena di situ mulai gerimisnya juga lumayan kan situ bang ya. Gue pakai jas hujan, gue bikin lah biasa lah. Gue bikin vlog buat video lah, buat menuju puncak ya kan, buat kenang-kenangan gitu kan. Gue sama Regi berdua tuh. Puncak, alhamdulillah nyampe gue puncak banget di situ. Alhamdulillah gue nyampe di puncak di situ sama teman-teman gue, dan di situ memang gue ditemenin sama
orang lain itu tim orang lain ya di situ, 3 orang di situ. Ya dia juga nunjukin jalan juga di situ ya kan. Nah di situ gue nyampe lah di puncak, gue seneng lah, biasa gue foto-foto ya kan sama teman-teman gue situ kan. Emang kondisi waktu pada saat itu hujan hujan nggak terlalu ini banget, nggak terlalu deras, hujan rintik-rintik gitu ya kan. Momennya juga nggak terlalu dapet banget lah, tapi gue cukup senang waktu itu di puncak ya kan, karena gue orang Jakarta lo bisa nyampe di sini, gue merasa seperti itu ya kan. Gue senang aja, cukup senang di situ, gue udah senang. Gak lama mulai waktu juga udah mulai sore kan bang ya, akhirnya yuk kita turun lah, posisi turun, senior gue duluan itu kan, terus gue mulai juga jalan perjalanan, lama-lama gue di belakang, gue lewat namanya Pelawangan itu lagi bang, jalur itu lagi, karena kan untuk pulang juga lewat situ juga kan. Pas gue mau masuk ke Pelawangan itu bang, dari jauh gue udah ngeliat teman gue, senior gue, Bang Dalbo, dia jalan terus duduk. Pas kok dia duduk, gue bilang gitu kan. Dalam hati gue nanya gitu, karena gue paling belakang bang pada saat itu bang, posisinya bang. Gue jalan aja, masih duduk, masih lama nih gue bilang kayak duduknya. Udah nggak lama gue sampai, gue tanya gini, bang kenapa berhenti? Iya disuruh berhenti katanya gitu, harus jalan bareng-bareng. Oh gue nggak mau tanya panjang lebar gitu bang, karena posisinya gerimis waktu itu ya kan, gerimis jadinya gue udahlah, nanti aja gue nanya di bawah. Udah setelah itu berkumpul, terus mulai lanjut perjalanan. Singkat cerita gue sampai bang di pos 5 ya kan. Gue mulai istirahat dah di situ, dan kagak ada kejadian apa-apa selama gue naik ke puncak. Walaupun ada sedikit sih, tapi gue nggak merasa banget ya kan. Ya udah, akhirnya gue istirahat. Keesokan paginya gue mulai prepare buat masak, buat menuju ke bawah, menuju pulang lah kayak gitu. Singkat cerita, perjalanan dari menuju pos 5 menuju pulang, alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa di situ, karena gue juga jalan di pagi, siang, terus sampai di desa Karangan pun gue sampainya sore gitu, nggak sampai jam 5, sekitar jam 4 lah di situ. Nah sampai desa Karangan gue mulai prepare ya kan, ganti baju, terus mandi untuk menuju pulang bang. Nah di perjalanan pulang ini gue cerita bang sama senior gue, nama Bang Dalbo. Gue ngomong gini, Bang Dalbo, tadi gue nanya dulu yang kejadian di Pelawangan itu Bang Dalbo kenapa berhenti gitu ya kan. Oh iya, dapat bisikan suruh berhenti Jali. Kenapa emang? Karena takutnya ada kenapa-kenapa, karena waktu itu pada saat Bang Dalbo mau nggak nganterin teman itu kan, ada berapa puluh orang waktu itu ya kan, kejadian ada yang ngancurin ini Jali, ngancurin batu gitu kan ya, pas naik mau menuju puncak. Pas turun puncak Jali, tuh batunya semua berdiri lagi. Ya bener Bang Dalbo, gue bilang gitu kan. Iya emang. Oh pantesan Bang Dalbo, gue ngerasain ya Bang Dalbo ya, pada saat gue masuk ke situ Bang Dalbo, kok gue kayak masuk istana Bang Dalbo. Hah? Jadi ngerasain? Iya Bang Dalbo, gue ngomong gitu bang, tuh istananya kayak bang ya. Iya gitu. Oh pantesan Bang Dalbo ya kan, alhamdulillahnya lu berhenti bang gitu. Nah jadi wah tahu gitu gue juga kan. Gue juga nggak macam-macam untungnya ya kan di situ ya bang ya. Iya untung alhamdulillah kita nggak macam-macam ya kan. Ya suatu perjalanan yang enak lah waktu kita naik itu jadi oh gitu ya. Nah karena gue berani cerita tuh soal kejadian gue di pos 4 menuju pos 5. Nah jadi
Bang Dalbo, gue mau cerita nih Bang Dalbo, ya kan. Pada saat itu gue kan berdua doang Bang Dalbo, dari pos 4 ke dari pos 3 ke pos 4 gue juga berdua. Nah pas di pos 5, pos 4 ke pos 5 Bang, gue ketemu 2 jalur Bang di situ Bang. Ah masa sih Jali? Gue digituin katanya Bang Dalbo kan. Iya, jalur kiri maju jalur kanan Bang. Nah ternyata Bang Dalbo itu punya videonya, sempat ada videonya, jalurnya, ini jalurnya, ini jalur yang ini salah nih, ya kan, jalur yang benar jalur kiri, seperti itu. Oh jadi memang jalur yang di saat pos 4 menuju pos 5 itu kan tadi ada jalur 2. Ada 2 jalur yang Kiri dan kanan. Mm-mm. Nah yang betulnya itu harusnya Bang Dalbo bicara itu yang sebelah kiri. Iya, Bang Dalbo dia ngomong sebelah kiri, yang seingat gue itu sebelah kiri. Sedangkan Bang Ya, Jali jalur kanan. itu jalur kanan ya? Jalur kanan. Oh gitu. Itu bener-bener Bang Dalbo, gue sempet kesasar Bang Dalbo mau ngomong kayak gitu. Ah yang bener lu, iya Bang. Gue panik-paniknya Bang Dalbo. Kan pas Bang Dalbo nunjukin jalur itu Bang ya, Bang gue lewat sini nih Bang, lewat kanan ya kan. Ah ya pantesan. Itu yang gue rasain Bang, itu bener-bener kacau Bang. Karena kan gue saat itu lagi lelah-lelahnya Bang ya kan. Dan wah suasananya juga udah, gue kayak masuk dimensi lain deh Bang itu. Oh pantesan, untungnya lu nggak hilang. Iya Bang, gue alhamdulillah gue juga banyak berdoa Bang. Terus gue juga lucunya gue azan Bang, gue bilang gitu. Gue azan Bang situ Bang, karena gue saking takutnya gue azan gitu Bang. Terus sampai azan Jali, iya sampai azan gue gitu ngomong Bang Dalbo. Dan Regi juga senyum-senyum aja kan saat itu kan, pasti gue di mobil dong. Oh ya alhamdulillah ya Bang ya, gue nyampe sini selamat ya kan. Ya udah dong, ya udah setelah dari itu gue nyampe lah di bandara, seperti itu cerita gue seperti itu jadinya Bang. Baik, dari perjalanan cerita Bang Jali ini ada nggak pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman? Ya pesan-pesan gue sih cuma sedikit doang ya Bang ya. Lu kalau mau mendaki jangan terburu-buru, terus lu harus nungguin teman-teman lu aja sih. Ini kejadian gue, jangan sampai kejadian ini terjadi sama lu semua gitu kan. Karena kalau kejadian gue nggak tahu kejadiannya kan bakal gimana nantinya ya kan. Alhamdulillah gue masih selamat ya kan, sampai di rumah juga sampai saat ini gue masih ada gitu aja sih Bang. Baik. Demikianlah cerita misteri pendakian Gunung Latimojong. Tetap nantikan video kisah misteri berikutnya hanya di Bale Mistis.